Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan soal nomor 2 UTS Mekanika Fluida. Oke, jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai penurunan persamaan Navier-Stokes, yang mana jika pada aliran yang adalah implisit maka mu sama dengan 0 sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut gitu. Yang mana persamaan ini itu dikenal sebagai persamaan Euler. Sehingga dapat dikatakan bahwa kita telah menurunkan persamaan Navier-Stokes dan persamaan Euler. Kemudian, sekarang kita akan menurunkan persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas. Jadi persamaan kontinuitas itu menyatakan bahwa kontinuitas itu menyatakan bahwa jumlah volume fluida yang masuk ke dalam satu sistem itu harus sama dengan jumlah volume yang keluar dari sistem tersebut. Oke, kita input gambar. Oke. Jika kita perhatikan gambar ini ya, maka itu ada dua penampang lintang stasioner dengan luas A1 dan A2, yang mana laju aliran pada penampang 1 itu adalah P1 dan pada penampang 2 itu adalah P2. Gitu. Dan tidak ada aliran fluida yang keluar atau masuk tabung karena laju fluida pada setiap titik pada dinding tabung adalah tangan terhadap dinding. Dan selama selang waktu yang kecil dt, fluida pada A1 itu bergerak sejauh P1 dt. Sehingga silinder fluida dengan tinggi, ini tingginya P1 dt, itu akan mengalir ke dalam tabung melalui luas penampang A1. Begitu juga dengan yang penampang A2, di mana selama selang waktu yang sama, sebuah silinder dengan tinggi P2 dt ini akan mengalir gitu dari tabung melalui luas penampang melalui luas penampang A2 seperti itu. Dan bagaimana dengan volumenya? Jadi volume kita dapat ditulis di sini volume dari luas penampang 1 dan penampang 2 gitu. Jadi pada penampang 1 itu dapat kita tulis dV1 itu sama dengan A1 P1 dt, yang mana ini adalah tingginya gitu. Dan pada penampang 2 itu dapat kita tulis dV2 itu sama dengan A2 P2 dt gitu. Dan jika kita tinjau dari kasus fluida incompressible, jadi kasus fluida incompressible. Ini ya kan, sehingga densitas rho itu memiliki besaran yang sama besar di setiap titik. Jadi kita peroleh bahwa masanya pada pada penampang 1 dan penampang 2 itu adalah dm1 itu sama dengan rho dv1. Yang mana kita tahu bahwa dv1 itu sama dengan rho A1 V1 dt. Sedangkan pada penampang 2 yaitu dm2 itu akan diperoleh ini dm2 rho dv2, yang mana dm2 ini juga dapat ditulis sebagai rho A2 V2 dt. Dalam aliran tunak, ini dalam aliran tunak kita itu dapat mengetahui bahwa massa total di dalam tabung itu konstan. Sehingga apa? Sehingga dm1 itu sama dengan dm2. Dapat kita tulis kembali di sini bahwa dm1 itu sama dengan dm2. Kita tulis dm1 adalah rho A1 V1 dt, sedangkan dm2 adalah rho A2 V2 dt. Sehingga dapat kita ketahui bahwa A1 V1 sama dengan A2 V2
2. Berikut ini adalah persamaan kontinuitas. Oke. Dan selanjutnya kita akan membahas pengembangan rumus dari persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli. Jadi persamaan Bernoulli itu menghubungkan tekanan, laju aliran, dan ketinggian untuk aliran. Jadi bagaimana penjabarannya? Ini seperti ini. Jika saya memiliki, saya gambar terlebih dahulu mungkin ya. Oke, seperti ini. Ini. Oke. Jadi misal saya memiliki jet air. Dan ini itu adalah cuplikan massa jet air yang mengalir dalam satu pipa, yang mana ia dapat mengalir karena adanya usaha dari suatu gaya yang menekan. Jadi ini ada gaya, luas penampangnya ini A, dan panjang penampangnya ini kita tulis S ya. Anggap pipa ini berbentuk silinder. Nah, maka berapa usaha yang dilakukan gaya tersebut. Nah, usaha itu dapat dirumuskan sebagai berikut, yang mana usaha itu adalah W sama dengan F dikali S. Dan jika kita tinjau dan kita kaitkan dengan tekanan fluida, maka kita tahu bahwa ini kuning ya. Ini bahwa apa? Oh, yang mana ini ya? Yang mana P itu sama dengan F per A. Sehingga kita dapatkan bahwa F itu sama dengan P dikali A. Sehingga kita dapat tuliskan di sini bahwa W itu sama dengan P kali A dikali S. Gitu. Yang mana kita juga bisa tahu bahwa yang mana A dikali S itu sama dengan volume silinder. A kali S itu adalah volume silinder. Oke. Sehingga dapat kita tulis bahwa W itu sama dengan P dikali V. Oleh sebab itu, usaha untuk mendorong fluida karena pengaruh gaya atau tekanan adalah P dikali V. Kemudian kita input gambar lagi. Oke. Oke. Nah, jika kita lihat di sini, itu akan ada, ini luas penampangnya A1. Ya, ini luas penampangnya A2. Gitu. Di sini ketinggiannya adalah H1. Di sini adalah H2. Di sini juga ada tekanan P1, di sini juga ada tekanan P2. Gitu. Di dalam fluida itu akan berlaku hukum kontinuitas atau persamaan kontinuitas. Jadi di sini ada persamaan kontinuitas. Yang mana persamaan kontinuitas itu adalah A1 kali P1 sama dengan A2 dikali V2. Dan kita tahu bahwa A kali V itu adalah debit, yaitu sehingga Q1 itu sama dengan Q2. Kita tahu bahwa debit itu adalah berapa volume fluida yang mengalir dalam setiap satuan waktu. Ini dapat kita tulis dV1 per dt itu sama dengan dV2 per dt. Sehingga kita dapatkan bahwa V1 sama dengan V2. Gitu. Dan usaha untuk mendorong fluida di penampang 1 itu dapat ditulis sebagai berikut. Jadi usaha untuk mendorong. Oh, di sini aja. Ini usaha untuk mendorong. Itu dapat kita tulis bahwa W sama dengan P
V1. Iya, V1, V1. Dan usaha pada penampang 2 itu W2 sama dengan P2. Oke, jadi gini, usaha untuk mendorong pada penampang 1 dan penampang 2 itu dapat ditulis pada usaha pada penampang 1 itu sama dengan P1 dikali V1. Tapi kita tahu bahwa V1 itu sama dengan V2, sehingga dapat kita tulis bahwa V1 itu sama dengan P1 dikali V, ini aja. Sedangkan pada penampang 2, yaitu V2 itu sama dengan V2 dikali V2. Dimana kita tahu bahwa V2 itu sama dengan V1. Sehingga pada V2 itu sama dengan V1. Sehingga dapat kita tulis W2 sama dengan V2 dikali V. Dan ada selisih di antara penampang 1 dan penampang 2. Yaitu adalah usaha yang mengalirkan fluida dari penampang 1 ke 2. Jadi fluida yang naik dari penampang 1 ke 2 itu jadi adanya fluida yang naik dari penampang 1 ke 2. Jadi bisa kita tulis bahwa W1 itu lebih besar daripada W2, gitu kan ya. Dan usaha yang hilang itu dapat kita hitung dengan cara W1 dikurangi W2 sama dengan delta EM. Dimana kita tulis W1 itu P1 dikali V dikurangi P2 dikali V. Delta EM itu adalah delta eksponensial ditambah delta EK, kinetik. Jadi kita tulis, kita keluarkan V-nya, V sama dengan P1 dikurangi P2. Di sini kita tulis bahwa MGH 2 itu dikurangi MGH 1 ditambah setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Kemudian kita dapat meruaskan V ke ruas belah kanan sehingga diperoleh P1 dikurangi P2 itu sama dengan M per V GH2 dikurangi M per V GH1 ditambah setengah MV V2 kuadrat dikurangi setengah MV V1 kuadrat. Yang mana kita tahu bahwa M per V itu adalah rho. Jadi dapat kita tulis bahwa P1 dikurangi P2 itu sama dengan rho GH2 itu dikurangi rho GH1 ditambah setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat. Kemudian kita dapat kelompokkan yang mana dari yang kelompokkan menjadi P1 ini ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Atau dapat kita tulis sebagai sebagai T ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat itu sama dengan C, itu konstan. Yang mana berarti penjumlahan di atas suatu titik tertentu yang dilewati oleh fluida itu selalu sifat konstan atau tetap. Dan ini itu disebut sebagai persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan Torricelli atau hukum Torricelli. Hukum Torricelli. Oke, maaf, salah. Tulisan. Torricelli. Jadi, hukum Torricelli itu menjelaskan hubungan antara kecepatan yang keluar pada suatu fluida dari lubang kecil dan kedalaman fluida di atas lubang tersebut. Jadi, oke, kita input gambar. Oke. Ya, misal saya memiliki tempat yang berisi air, gitu kan, yang mana terdapat lubang, gitu. Maka air tersebut akan bergerak keluar. Gitu. Zat cairan yang pada bagian atas ini saya beri dari nama 1, gitu. Sedangkan yang berada di lubang ini saya beri nama 2, gitu kan. Dan berapa ketinggian di titik 1 itu adalah H1 dan ketinggian di titik 2
2 itu adalah 2, yang mana selisih antara keduanya itu adalah H, yang mana H ini sama dengan H1 dikurangi H2, gitu. Dan dengan asumsi bahwa fluida itu tidak dapat dimampatkan, maka prinsip Bernoulli itu dapat dinyatakan dengan, ini prinsip kita tulis, ini persamaan Bernoulli. Bernoulli itu menyatakan bahwa P1 ditambah Rho GH1 ya, ditambah setengah Rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah Rho GH2 ditambah setengah Rho P2 kuadrat. Jadi dari gambar kita tahu bahwa apa? Tekanan di titik P1 itu sama dengan tekanan di titik P di tekanan di titik 2, yang mana kita juga bisa tahu bahwa uh, kecepatan di titik 1 itu jauh lebih kecil daripada tekanan kecepatan, maaf, bukan tekanan, tetapi kecepatan di titik 1 itu jauh lebih kecil dari tekanan di titik 2, sehingga dapat kita tulis bahwa P1 itu mendekati 0 atau 0 gitu. Sehingga dengan demikian gitu dapat kita peroleh. Dengan demikian diperoleh. Jadi kita tulis P1 kan sama dengan P2, sehingga P ditambah Rho GH1 ditambah setengah Rho P1 itu sama dengan 0, jadi 0 kuadrat sama dengan, ini maaf, ini sama dengan P2 ditambah Rho GH2 ditambah, oh ini bukan P2 tapi P, karena sama, ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Sehingga dapat kita tulis bahwa Rho GH1 itu sama dengan Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Kita pindah ruaskan, Rho GH1 dikurangi Rho GH2 itu sama dengan setengah Rho V2 kuadrat. Dimana ini dapat kita coret-coret, sehingga dapat didapatkan bahwa G sama dengan H1 dikurangi H2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Ini rho-nya dicoret. Kemudian kita tahu bahwa H1 dikurangi H2 itu sama dengan H, gitu kan ya tadi. Sehingga didapatkan GH sama dengan setengah V2 kuadrat. Kita pindah ruaskan, maka 2GH itu sama dengan V2 kuadrat. Di mana akar 2GH ini sama dengan V2, yang mana ini disebut sebagai hukum Torricelli. Ini hukum Torricelli. Itu. Ya, berikut ini adalah penurunan rumus dari beberapa rumus, dan untuk rumus-rumus selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya.